Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, Allah yang maha mulia, yang dengan kemuliaan dan keesaannya kita rasakan, khususnya pada Idul Fitri saat ini, yang sudah 2 kali kita tidak melaksanakan sholat id secara terbuka seperti ini. Selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya, pembawa risalah Islam sebagai pencerah bagi umat manusia seluruh alam. Hari Raya Idul Fitri yang disambut oleh umat Islam seluruh dunia sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan ekspresi rasa syukur kaum muslimin kepada Allah Azza wa Jalla atas keberhasilannya menaklukkan hawa nafsu dan mengembalikan fitrah kesucian jiwa melalui serangkaian ibadah, amal soleh dan mujahadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang baru saja kita lewati. Inilah hari hadiah bagi orang yang berpuasa dan yang meramaikan malamnya dengan berbagai macam ibadah karena iman dan mengharap ridho Allah akan menerima hadiah agung dan kemenangan yang besar. 1 kali paling tidak kita khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Makin cinta saja kita terhadap Al-Quran rasanya. I love you full Al-Quran. Tiap malam kita lakukan qiyamul lail atau sholat tarawih tanpa kehilangan satu pun untuk mengerjakannya. Semoga qiyamul lail ini menjadi habit, kebiasaan pula di malam-malam setelah Ramadan. Kita optimalkan selama Ramadan untuk banyak berinfak dan bersedekah. Lebih banyak dari hari-hari yang lain. Karena ciri orang yang bertakwa itu diantaranya mereka senantiasa berbagi dalam kondisi lapang maupun sempit. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134,
alladzina yunfiquna fis sarra'i waz-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang sedang berpuasa ketika merasakan lapar dan dahaga, maka pada waktu itulah mereka merasakan betapa sulit dan pahitnya kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin papa. Suatu hari Rasulullah berpidato di atas mimbarnya, maukah kalian akan aku tunjukkan orang yang paling jahat? Para sahabat serentak menjawab, tentu ya Rasulullah. Orang yang paling jahat di antara kalian ialah orang yang kenyang sendirian, yang suka memukul orang yang melayani dirinya, dan orang yang menolak pemberian karena kesombongan. Rasulullah meneruskan pidatonya, maukah kalian aku beritahukan orang yang lebih jelas, orang yang lebih jahat dari mereka? Tentu ya Rasulullah, yaitu orang yang tidak mau menyelamatkan orang yang sedang tergelincir dan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Lalu Rasulullah meneruskan pidatonya, maukah aku beritahukan orang yang lebih jahat dari semuanya itu? Siap ya Rasulullah. Orang yang suka membenci orang lain dan orang lain pun membenci kepada dirinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sukses Ramadan sesungguhnya tidak diukur pada saat sedang berlangsungnya. Akan tetapi justru dilihat dari 11 bulan yang akan dijalani ke depan. Apakah ia mampu melakukan perubahan dan perbaikan dirinya menjadi pribadi muttaqin? Apakah membekas pada dirinya ibadah-ibadah puasa dan rangkaian ibadah yang lain selama bulan Ramadan? Apakah sudah mendekati kriteria sebagai orang yang bertakwa? Semua terpulang kepada komitmen diri masing-masing. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Ramadan rasanya semakin cerdas kita tentang kehidupan ini. Memang sudah sunatullah bahwa kehidupan ini diwarnai dengan susah dan senang, datang dan pergi, tangis dan tawa, anugerah dan musibah. Orang bijak mengatakan, kehidupan laksana roda yang berputar. Sekali waktu bertengger di atas, waktu lain tergilas di bawah. Kehidupan laksana samudra yang tidak pernah sepi dari deburan ombak. Segala yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang abadi. Lalu apa yang akan kita sombongkan? Bisa jadi kemarin jadi penguasa, sekarang hidup di balik jeruji penjara. Kemarin berkelimang harta, saat ini miskin papa. Kemarin orang yang kita cintai masih kumpul bercengkrama dengan kita, saat ini telah meninggalkan kita untuk selamanya. Sungguh betapa amat lemahnya manusia ini di hadapan kuasa Allah. Untuk dihadapkan dengan satu makhluk yang kecil pun, misalnya virus corona, sudah tidak berdaya, tidak bisa dicegah dengan ilmu pengetahuan ataupun dengan teknologi yang memadai. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya sidang Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana Idul Fitri ini adalah kesempatan emas untuk saling menyayangi, saling memaafkan dan mengasihi, menjalin silaturahim dan sanak kerabat, tetangga dan sebagainya, dan menyayangi fakir miskin. Begitu tinggi kedudukan silaturahmi ini
sampai-sampai Allah menisbatkan namanya dengan Rahim atau silaturahim. Sehingga orang yang memutus kepada silaturahmi berarti dia berdosa besar dan haram hukumnya. Nabi SAW mengancam qat'ur rahmi, orang yang memutus silaturahmi itu dengan sabdanya la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Anar Rahman khalaqtur rahim, saya Ar-Rahman telah kuciptakan rahim. Aku wasyaqaqtu laha isman min ismi, dan kupetikkan baginya nama dari namaku. Jadi rahim adalah diambilkan dari nama Allah Ar-Rahim. Jadi para ibu, para wanita yang mempunyai rahim, betapa mulianya Anda semuanya. Sehingga harus dirawat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai jatuh kepada kemaksiat. Karena itu nama Allah dinisbatkan di rahim ibu-ibu semuanya. Waman wasolaha wasoltuhu, dan barang siapa yang menghubungkan, niscaya aku menghubungkannya. Waman koto'aha koto'tuhu, dan barang siapa yang memutuskannya, niscaya aku pun memutuskannya. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah disebutkan dalam hadis qudsi itu juga, waman sabbataha sabbatahu, orang yang mengokohkan silaturahim, niscaya aku mengokohkan pula hubunganku dengan ia. Wa inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Hadis qudsi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Marilah kita berusaha sidang Idul Fitri rahimakumullah menjadi orang yang paling utama dari yang utama, tapi memang berat sekali untuk melaksanakannya. Perhatikan saja, afdhalul fadhail, ini kata Rasulullah, keutamaan yang paling utama. Jadi seutama-utamanya yang utama, antasila man qata'aka, engkau menghubungi orang yang telah memutuskan hubungan denganmu. Betapa beratnya. Watu tia man haramaka, dan kamu memberi kepada orang yang tidak mau memberi lagi kepada kamu, atau tidak pernah memberikan kepada kamu. Watasfaha amman syatamaka, dan kamu memaafkan orang-orang yang pernah memakimu. Hadis riwayat Ahmad. Ini kalau kita bisa melaksanakan, jadilah kita menjadi orang yang sangat mulia dan sangat utama. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dan keluarga menjadi orang-orang yang utama, yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetap istiqomah, konsisten, tidak terbawa arus terumbang-ambing oleh kehidupan di sekitar kita. Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min amwat innaka qaribun mujibun da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.